Di suatu tempat tersembunyi, Yingkan berusaha menghasut Chufei lagi dengan menawarkan kekuasaan. Namun, Chufei menolaknya. Di saat yang sama, Lei Sun berpura-pura tidak berdaya untuk menghasut Lei Chun agar meminta Su Mengzhen mengampuni nyawanya. Namun, saat Lei Chun kembali setelah menemui Su Mengzhen, dia justru mendengar rencana jahat ayahnya dan dia pun dikurung. Beberapa hari berlalu, Chufei yang hatinya bimbang tidak pernah pulang ke paviliun dan membuat Xiaoxi dan Wenro khawatir dan mencarinya. Kembali ke Lei Chun yang dikurung. Dengan tipuannya, dia berhasil keluar dan bertemu dengan Wenro. Saat akan memberitahu rencana pembunuhan Su Mengzhen, mereka berdua justru ditangkap oleh Ketua Di dan dikurung bersama. Tapi anehnya, saat malam hari, para penjaga yang ada di luar semuanya terbunuh. Lei Chun pun membawa Wenro keluar. Saat di jalan, mereka dihadang oleh orang bertopeng dan mendapat perlakuan yang tidak pantas, terutama Lei Chun. Saat Xiaoxi menemukan mereka, dia bingung apa yang telah terjadi. Tapi Lei Chun memintanya untuk segera pergi menyelamatkan Su Mengzhen. Saat tiba di sana, Xiaoxi bersama Chufei membantu Su Mengzhen menghadapi Lei Sun dan Ketua Di. Namun sungguh tidak diduga, Ketua Di memberikan serangan pada Lei Sun sehingga dia terkena ledakan dan dianggap sudah meninggal. Saat Su Mengzhen dan yang lain pergi, Ketua Di masuk ke danau dan menolong Lei Sun. Di paviliun, Lei Chun yang baru saja mengalami hal yang buruk tidak berani membuka pintu untuk Su Mengzhen. Dan pada pagi harinya, Lei Chun justru mendengar kabar kematian ayahnya. Di hari selanjutnya, Paviliun Jinfeng mengadakan acara perayaan kemenangan yang sebenarnya merupakan rencana Su Mengzhen untuk membuat Lei Sun yang berpura-pura mati muncul kembali. Dan benar saja, Lei Sun muncul di acara itu. Mereka pun terlibat pertarungan. Lei Sun yang licik sengaja membuat dirinya mati di tangan Su Mengzhen tepat di hadapan Lei Chun. Hal itu membuat Lei Chun membenci Su Mengzhen karena dia berpikir Su Mengzhenlah yang membunuh ayahnya. Kondisi yang memburuk membuat Xiaoxi berinisiatif untuk mempertemukan teman-temannya agar dapat mengembalikan keutuhan hubungan mereka, terutama Su Mengzhen dan Lei Chun. Namun, Lei Chun yang sudah tertutup dendam tidak ingin lagi berhubungan dengan Su Mengzhen. Keesokannya, orang bawahan Marquis datang dan mengantarkan pemimpin baru untuk sekte Liu Fengban. Dan pada malam harinya, orang itu justru berusaha berbuat tidak baik pada Lei Chun di kamarnya. Ketua Di yang mendengar teriakan Lei Chun pun berusaha menolongnya. Namun, bawahan Marquis yaitu Tetua Yuan terlalu kuat. Tapi tidak disangka, Lei Chun justru berhasil membunuh orang yang akan berbuat jahat padanya. Keesokannya, Lei Chun harus menemui Marquis karena telah membunuh orangnya dan menawarkan dirinya untuk mengelola bisnis senjata ilegal. Lei Chun yang diberi pesan oleh ayahnya untuk balas dendam lewat Chufei, kemudian membuat Chufei mengikutinya ke desa Jinhe. Di sisi lain, Marquis berusaha menghasut Xiaoxi untuk mempercayai bahwa pamannya, yaitu Zhuge, merupakan pemimpin di balik bisnis senjata ilegal. Xiaoxi pun pergi mencari informasi dan mendapati bahwa semua bukti yang dia lihat merupakan tipuan dari Marquis. Xiaoxi lalu pergi menemui Ketua Di untuk mengonfirmasinya. Masing-masing mereka menulis dengan air di meja dan mendapati nama yang sama, yaitu Tuan Marquis. Beberapa hari kemudian, Xiaoxi berusaha mencari mata-mata Tuan Marquis di Paviliun Jinfeng dengan cara berpura-pura mempercayai bahwa juga memang dalang di balik bisnis senjata ilegal. Malamnya, Xiaoxi pergi untuk minum bersama Xiao Yao dan Wenro mendatanginya karena khawatir. Tapi Xiaoxi justru bersikap dingin pada Wenro. Di tempat lain, Lei Chun berusaha mendapatkan dukungan dari sekte Pili ditemani Chufei. Malamnya, Chufei pergi untuk menghabisi Lei Yi atas persyaratan sekte Pili. Namun sebenarnya, Chufei lah incaran mereka. Beruntungnya,
Lei Chun datang tepat waktu dan kabur bersama Zhou Fei. Setelah sebelumnya Lei Chun pergi menyelamatkan Lei Yi agar dia bisa menguasai sekte Pili. Lei Yi yang berhasil mendapat kekuasaan pun bersedia mendukung sekte Liu Fengban. Di Paviliun Jinfeng, Xiaoxi berpamitan pada Su Mengzhen dan mengundurkan diri dari Paviliun Jinfeng. Su Mengzhen setelah membaca surat dari Xiaoxi mengenai rencananya dan mata-mata di paviliun pun memahami keputusan Xiaoxi dan membiarkannya pergi. Setelah itu, Su Mengzhen menghabisi seluruh mata-mata. Di sisi lain, Xiaoxi yang pergi untuk membunuh Zhuge justru terus diuji oleh Menteri Hukum. Namun, Xiaoxi berhasil melewatinya dan kemudian dia diberitahu keberadaan Zhuge. Sesampainya di tempat Zhuge, Xiaoxi sedikit berbincang dengannya. Tidak disangka, Zhuge mengetahui banyak hal yang terjadi selama dia pergi, termasuk mengenai Xiaoxi dan kedua kakaknya. Sampai seorang koki tiba, dan Xiaoxi menyadari bahwa itu adalah mata-mata. Xiaoxi pun memenggal kepalanya dan pergi ke kediaman Marquis. Di sana, Xiaoxi berusaha membunuh Marquis. Namun, Xiaoxi tidak mampu mengalahkan tetua Yuan yang menjaga Marquis. Xiaoxi pun akhirnya memilih untuk membunuh Menteri Hukum dan melarikan diri dari ibu kota dengan bantuan orang-orang dari Paviliun Jinfeng. Sesampainya di pos Kushui, Su Mengzhen dan Zhou Fei telah menunggu Xiaoxi untuk saling mengucapkan perpisahan. Keesokannya, saat di perjalanan, Xiaoxi dicegat oleh Wenrou. Wenrou bersikeras untuk mengikuti Xiaoxi. Xiaoxi yang tersentuh dengan ketulusan Wenrou pun membiarkannya ikut. Sementara itu, Lei Chun mendatangi Paviliun Jinfeng untuk memenjarakan Su Mengzhen karena tindakan Xiaoxi semalam. Namun, Zhou Fei memaksa untuk menggantikan Su Mengzhen. Di saat yang sama, Ying Kan mendatangi Marquis dan memohon untuk diberikan posisi sebagai Menteri Hukum dan menjadi orang yang ikut mengurus bisnis senjata ilegal. Keinginan itu lalu disetujui oleh Marquis. 2 hari pun berlalu. Para tentara berusaha mencari dan menangkap Xiaoxi. Namun, ada 2 orang pendekar baik yang mendukung tindakan Xiaoxi sebelumnya, sehingga mereka membantu Xiaoxi menghadapi tentara. Ketika Xiaoxi dan Wenrou melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah desa, ada pegawai pemerintahan yang mengenali mereka. Xiaoxi pun menantang si pemimpin dan berhasil melukainya. Xiaoxi dan Wenrou pun segera kabur. Namun ternyata, orang yang dilukai Xiaoxi itu merupakan orang baik bawahan Zhuge. Dia lalu mengarahkan Xiaoxi menuju tempat yang aman. Kembali ke ibu kota, Zhou Fei yang dipenjara terus mendapatkan siksaan. Bahkan dia diberikan pil perusak hati yang membuatnya berhalusinasi mengenai ketakutan-ketakutan terbesarnya. Hal ini memunculkan ide jahat pada Lei Chun, yaitu memberitahu Su Mengzhen mengenai kondisi buruk Zhou Fei, sehingga kondisi kesehatan Su Mengzhen semakin menurun setelah mendengarnya. Keesokannya, Su Mengzhen menemui Lei Chun dan memohon agar dia membantu melepaskan Zhou Fei. Namun, Lei Chun tidak menurutinya dan malah membuat Su Mengzhen terluka pada tangannya dan memuntahkan darah. Setelah mengantar Su Mengzhen, Lei Chun kembali ke sekte dan begitu frustasi. Ketua Di berusaha menenangkannya. Namun, dari perkataan Lei Chun, Ketua Di akhirnya sadar apa yang pernah terjadi pada Lei Chun ketika pria bertopeng menyudutkannya. Ketua Di pun pergi dan menangis karena tidak bisa melindungi adiknya saat itu. Beberapa hari berlalu, Xiaoxi dan Wenrou tidak menemukan kesulitan apapun dalam perjalanan mereka. Sampai suatu malam, Ying Kan membawa para prajurit untuk menangkap mereka. Ying Kan yang sebenarnya memiliki kemampuan bela diri yang tinggi dan merupakan penerus pedang darah yang legendaris, tentu dapat mengalahkan Xiaoxi dan membuatnya jatuh ke jurang. Setelah itu, berita tentang kematian Xiaoxi sampai pada Paviliun Jinfeng, dan Zhou Fei juga mendengarnya dari Marquis. Tapi sebenarnya, Xiaoxi masih hidup dan tidak bisa keluar dari jurang. Sementara itu, Wenrou ditahan oleh Ying Kan.
dan sepertinya Yingkan menaruh ketertarikan pada Wenro sehingga dia memastikan Wenro mau makan dan meminta Wenro menjadi istrinya. Wenro pun menolak dan menantang Yingkan. Namun tentu saja Wenro bukan tandingan Yingkan. Tapi, berkat getah karet yang diberikan Xiaoxi sebelumnya, Wenro berhasil meledakkan api unggun dan melarikan diri. Wenro pun kembali ke tepi jurang dan mendapati bahwa Xiaoxi masih hidup. Namun sayangnya, pendarahan Wenro akibat tidak sengaja terkena pedang Yingkan membuatnya semakin lemah. Wenro pun mengungkapkan perasaannya pada Xiaoxi sebelum akhirnya kehilangan kesadaran.